warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Ariyanti, Kepala SMP Negeri 3 Tanjung Palas Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan turut berpartisipasi dalam memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025. Praktik baik saya bertema Sigap Literasi sebagai katalis peningkatan capaian literasi siswa. SMP Negeri 3 Tanjung Palas Tengah merupakan salah satu sekolah yang berada di daerah terisolir Kabupaten Bulungan yang berdiri pada tahun 2008. Sekolah ini terletak di bantaran sungai dengan kondisi pasang surut setiap harinya. Akses menuju sekolah sangatlah terbatas, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan dari ibu kota kecamatan. Ini dapat ditempuh menggunakan kombinasi perahu mesin dan sepeda motor. Kondisi jalan berlumpur dan berlubang menjadi kenikmatan tersendiri bagi kami, terutama saat musim penghujan atau kondisi air pasang. Maka badan jalan akan terendam oleh air dan tentunya akan menyebabkan kondisi jalan semakin rusak. Tantangan geografis dan kurangnya keterlibatan orang tua menyebabkan rendahnya motivasi dan capaian literasi siswa pada rapot pendidikan. Oleh karena itu, melalui sigap literasi sebagai katalis percepatan peningkatan capaian literasi siswa, saya bertekad merangkul keterbatasan tersebut menjadi energi kolaborasi aktif bersama orang tua untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Sigap literasi merupakan akronim dari sinergi interaksi guru anak dan pengampu. Sedangkan sinergi sendiri merupakan upaya menciptakan kerjasama yang harmonis dan efektif antara 3 pilar utama pendidikan, yaitu guru, siswa, dan orang tua. Sedangkan interaksi adalah upaya untuk mendorong komunikasi dan kegiatan belajar yang intensif dua arah, baik di kelas maupun di rumah untuk memperkuat literasi siswa. Kemudian, untuk guru, anak, dan pengampu, menegaskan bahwa keberhasilan literasi harus melibatkan kolaborasi aktif dari seluruh ekosistem, baik sekolah maupun di rumah. Dalam menerapkan program ini, terdapat beberapa tantangan yang kami hadapi. Di antaranya adalah pola pikir bahwa kemampuan literasi siswa hanyalah tanggung jawab eksklusif bagi guru bahasa Indonesia, padahal literasi adalah fondasi bagi semua mata pelajaran. Tantangan yang kedua adalah paradigma sekolah, di mana sekolah merupakan penitipan. Terdapat kecenderungan kuat di mana orang tua menyerahkan tanggung jawab pendidikan secara penuh kepada sekolah. Kolaborasi yang ideal seringkali terhenti, padahal literasi sejatinya tumbuh subur justru di rumah dan lingkungan keluarga. Tantangan yang ketiga adalah strategi yang selama ini diterapkan untuk meningkatkan literasi seringkali terasa basa-basi. Hanya mengandalkan pembiasaan 15 menit membaca yang monoton tanpa tindak lanjut. Praktik ini memang membuat siswa dekat dengan buku, namun belum menyentuh efektif ke dalam pemahaman dan cara berpikir kritis siswa. Tantangan yang keempat adalah pembelajaran yang dilakukan guru di kelas belum dirancang untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Kegiatan membaca dan menulis seringkali hanya menjadi pelengkap, bukan inti dari proses peningkatan pemahaman siswa. Untuk menjalankan program sigap literasi, langkah strategis yang saya lakukan adalah diawali dengan melakukan analisis mendalam atau diagnostik untuk memetakan dan mengelompokkan siswa yang berada dalam kategori kemampuan literasi. Pemetaan ini berfokus pada 3 indikator kunci. Yang pertama, siswa yang masih kesulitan membaca atau decoding. Yang kedua, siswa yang belum mampu membaca paragraf dengan lancar atau fluensi. Dan ketiga, siswa yang belum memiliki kemampuan memahami isi bacaan atau komprehensi. Langkah kedua yang saya lakukan adalah penguatan kemitraan orang tua sebagai pilar program untuk merubah paradigma bahwa pendidikan adalah tanggung jawab sekolah. Kami segera melaksanakan penguatan kemitraan dengan orang tua siswa. Penguatan kemitraan dengan orang tua ini diawali dengan mengundang seluruh orang tua ke sekolah untuk memaparkan kondisi capaian literasi siswa dan secara resmi meluncurkan program sigap literasi. Tujuannya adalah menyamakan persepsi dan menetapkan komitmen
bahwa orang tua adalah mitra belajar aktif di rumah. Langkah ketiga program sigap literasi yang dilakukan adalah mengembangkan ekosistem dan kapasitas sekolah, yaitu dengan menyediakan sumber bacaan fisik maupun digital. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan materi bacaan yang menarik, relevan, dan terbaru. Kami juga menciptakan lingkungan yang literat dengan merangsang kebiasaan membaca melalui sudut baca di kelas, pojok baca di area sekolah, serta melibatkan siswa dalam membuat mural di sepanjang area sekolah. Selain itu, untuk memperkuat pemahaman bahwa literasi adalah tanggung jawab semua guru, serta membekali mereka dengan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa, maka guru diberikan berbagai macam kegiatan untuk dapat meningkatkan kompetensi guru seperti workshop, in-house training, kombel sekolah, dan kombel tingkat kecamatan seperti MGMP dan MKKS. Program sigap literasi berikutnya adalah menetapkan kegiatan literasi sekolah setiap hari Rabu selama 30 menit sebagai rutinitas terstruktur untuk menumbuhkan minat dan keterampilan membaca secara konsisten dan melaporkan kemajuan literasi siswa kepada orang tua, yang berfungsi sebagai umpan balik untuk kolaborasi tindak lanjut di rumah. Setelah program sigap literasi dilaksanakan, terdapat beberapa dampak positif yang dirasakan. Di antaranya adalah capaian rapot pendidikan untuk literasi siswa pada tahun 2025 mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lainnya. Pada tahun 2024, yang semula capaiannya masih sedang, kini berubah menjadi baik, yaitu memperoleh nilai 87,5%, peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum, memperoleh kenaikan capaian sebesar 23,86 dari tahun 2024. Dampak positif yang kedua, orang tua kini menjadi mitra aktif bagi sekolah. Terlihat dari respon orang tua terhadap program-program sekolah sangat positif. Mereka kini tidak lagi menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan, melainkan secara aktif mulai membuat sudut baca sederhana di rumah dan berdiskusi dengan anak tentang kemajuan literasinya. Hal ini didasarkan dari laporan rutin yang kami berikan. Kemitraan ini berhasil meruntuhkan paradigma sekolah adalah penitipan. Dampak yang ketiga, literasi kini menjadi milik semua guru. Pengembangan kompetensi guru sangat berdampak dan berhasil mengubah pandangan bahwa literasi hanya tugas guru bahasa Indonesia. Kami melihat guru-guru mata pelajaran lain mulai mengintegrasikan strategi membaca, pemahaman, dan berpikir kritis dalam materi pelajaran mereka. Ya, saya Ibu Retno, Kepala Perpustakaan SMP Negeri Tanjung Palas Tengah, sekaligus pembina literasi di sekolah. Kegiatan sigap di sekolah yang digagas oleh Ibu Wati Ariantinisi menurut saya sangat berdampak sekali terhadap penguatan kemampuan literasi anak-anak, mampu bernalar kritis, kemudian bisa merespon hal-hal di sekitar secara kontekstual. Mantap jaya, semoga sigap literasi di sekolah SMP Negeri 3 Tanjung Palas Tengah bisa terus maju. Melalui program sigap literasi, kami bukan hanya berjuang mengatasi keterbatasan infrastruktur, tetapi juga membangun jembatan kolaborasi yang kuat antara sekolah dan rumah, memastikan setiap anak memiliki fondasi literasi yang kokoh untuk masa depan. Salam literasi.